Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan. Dan biarlah kita tidak pernah jemu ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Merdeka. Karena beberapa hari lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan hari kemerdekaan Indonesia. Puji Tuhan ya. Merdeka ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Wow, puji Tuhan. Di dalam kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu kita tentu mengkaitkan dengan Soekarno-Hatta. Nah, ya. Di dalam pembelajaran saya dulu di bangku sekolah SMP maupun SMA, ya, dikatakan bahwa Soekarno-Hatta ini diculik oleh beberapa pemuda untuk dibawa ke Rangas Dengklok gitu, yang sekarang ini daerah Karawang, Jawa Barat. Diculik untuk apa? Supaya kita cepat-cepat bisa merdeka, ya. Nah, bangsa kita untuk bisa merdeka itu bukan sesuatu hal yang gampang, ya. Bukan sesuatu yang gampang. Ada mempertaruhkan nyawa, ada mempertaruhkan juga harta. Kalau kita lihat tayangan-tayangan di televisi itu, bagaimana untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia ini, ya. Dan puji Tuhan, bangsa kita akhirnya menjadi bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia. Sang proklamator kita, Bapak Soekarno dan juga Bapak Hatta. Dikenal Bapak Soekarno adalah Bapak proklamator Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, setelah bangsa Indonesia merdeka, tentunya bangsa ini mulai membenahi dalam bidang pembangunan, ya. Karena anak-anak muda Indonesia, para pemuda-pemudi Indonesia bersama dengan Bapak Soekarno-Hatta berhasil mengusir penjajah, ya, sehingga bangsa menjadi merdeka. Sekarang waktunya, apakah kita orang percaya? Paulus mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Benarkah kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus? Ya. Sudah, jawabnya. Waktu kita mengambil keputusan mengikut Dia, mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kita dibaptis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita sudah tidak lagi menjadi orang-orang yang suka melakukan dosa. Tetapi kita menjadi hambanya Tuhan, bukan menjadi hambanya dosa. Kita sudah dimerdekakan, lepas dari belenggu dosa. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Apa yang harus kita kerjakan? Tentunya seperti bangsa kita. Kita akan membangun kesatuan dan persatuan dalam melayani Tuhan. Kesatuan, persatuan, katanya. Kenapa? Omong kosong, ya. Melayani Tuhan, persatuan, kesatuan, Tetapi itu harus. Kalau kita sudah dimerdekakan, kita menjadi hamba Allah. Kita melayani Tuhan. Di dalam melayani Tuhan dibutuhkan kesatuan dan persatuan. Kita ini semua rekan sekerja Allah. Jemaat, ya, para leaders dan juga Bapak dan Ibu Gembala. Dan Tuhan juga. Kita menjadi rekan sekerja di dalam Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Semua sama di hadapan Tuhan.
Jangan sampai ada yang merasa satu lebih tinggi, satu lebih rendah seperti jari. Ya, ini masing-masing tentunya punya fungsinya, punya gunanya. Kalau nggak ada kelingking repot. Kalau nggak ada jari, ibu jari numbuknya susah, ngulek sambel. Ya. 5 ini punya fungsi dan jari 5 ini akan bekerja sama menghasilkan sesuatu yang baik kalau bersama-sama bisa digerakkan. Begitu juga kita di dalam gereja. Perlu adanya kesatuan dan persatuan. Perlu adanya kebersamaan. Tidak ada yang merasa, wow aku. Kamu sih harus nurut aku. Wah, payah itu namanya. Ya. Tapi saya percaya jemaat CSS adalah jemaat yang sudah dimerdekakan Tuhan dan mengerti benar menjadi seorang pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Lalu kita juga izinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam diri kita, memperbarui, mengubah pola pikir kita, perilaku kita. Firman Tuhan kita izinkan untuk mendidik kita, untuk menegur kita. Amin Bapak Ibu. Pekerjaan Tuhan lebih maju lagi karena adanya kesatuan dan persatuan. Oleh karena itu, di dalam kita melayani Tuhan, setelah kita dimerdekakan, orang biasanya kalau sudah dimerdekakan, dia ingin melakukan hal yang baik untuk orang yang sudah memerdekakan. Nah, di sini Tuhan sudah memerdekakan kita, melepaskan kita dari belenggu dosa. Ada rasa syukur dalam diri kita. Ada rasa terima kasih, ingin membalas dengan kita melakukan pekerjaannya. Ya. Pekerjaan Tuhan akan menjadi ringan kalau kita kerjakan bersama-sama. Saya ingat betul bagaimana Bapak Pendeta Mulatua menasihati saya. Sudah Bunda, ya, selagi dia mau kerjakan biarkan dia. Kenapa Pak Mul? Saya bilang gitu. Karena kita banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kita bagi-bagi ya, saya bilang gitu. Ya betul, kita harus bagi-bagi. Sehingga semua itu tugas-tugas kita menjadi ringan. Sehingga semua pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik kalau kita bagi-bagikan. Oh baik, saya bilang begitu ya. Semenjak itu saya mulai mempunyai pola pikir yang benar bagaimana melayani Tuhan. Bukan cuma ini aku yang kerjakan, itu aku yang kerjakan. Ono saya juga yang mengerjakan. Akhirnya kita menjadi berat karena kita kerjakan sendiri. Kalau kita bagi-bagi, si ini ya, dan juga ini saya. Yuk kita kerjakan rame-rame. Menjadi ringan. Oleh karena itu, kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita, dan ada rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan untuk kita melakukan hal yang baik bagi pekerjaan Tuhan. Kita kerjakan bersama-sama. Amin Bapak Ibu? Mau? Ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, kita bersama-sama. Seperti lidi. Lidi satu untuk menyapu nggak bisa cuman. Nah, tapi kalau lidinya satu gepok ini untuk menyapu halaman, menyingkirkan daun-daun kering, wah cepat itu, cepat bersih, cepat beres. Ya. Semoga pada pagi hari ini apa yang sudah kita nikmati, apa yang sudah kita terima, kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa, kita sudah dibebaskan dari budak dosa. Kita menjadi orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita mau memberikan yang terbaik bersama-sama, ya, melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Kalau sendiri menjadi lelah, menjadi capek, menjadi berat. Ini dikerjakan sendiri, itu dipikul sendiri, menjadi berat. Tapi kalau kita bagi-bagi, yuk kita bagi bersama-sama yuk. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Maka pekerjaan Tuhan tidak ada yang menjadi berat. Karena kita kerjakan bersama-sama. Amin. Biarlah pada pagi hari ini kita menyikapi kemerdekaan itu dengan benar. Ya. Semua sudah dimerdekakan Tuhan dan semua ambil bagian dalam melayani Tuhan, dalam mengasihi Tuhan,
dalam menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hanya Yesus yang kita tinggikan, bukan aku, bukan ego emi seperti yang pernah saya katakan. Ego eminya dibuang, disingkirkan, tetapi Yesus yang ada di depan kita. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya juga merasa terberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah saya sadar bahwa tidak bisa semua pekerjaan saya handle sendiri. Saya membutuhkan orang lain. Dan kita ada kerjasama yang baik, sehingga pekerjaan Tuhan di JSS semakin berkembang, nama Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, di mana Tuhan sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, di mana Tuhan sudah melepaskan kami dari belenggu dosa, dari belenggu kelaliman, dan kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Biarlah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami gunakan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan-Mu. Kami mau bekerja sama, kami mau bekerja sehati sepikir Tuhan, untuk memajukan pekerjaan Tuhan di JSS. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, berikan kami hati-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang congkak, kami tidak menjadi pribadi yang sombong, kami tidak menjadi pribadi yang tinggi hati. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami untuk diperbarui dari hari ke hari, sehingga menjadi serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Merdeka di dalam Tuhan, amin.